Pribadi seorang muslim itu tenang, nggak gampang terpancing, nggak gampang emosian. Tapi hari ini kita mau membedah, kita mau lebih memahami apa sih keutamaan dari memaafkan. Untuk siapa sih memaafkan itu sebenarnya? Pada hakikatnya, secara sederhana, memaafkan bukan untuk orang lain. Memaafkan yang kita berikan kepada orang lain adalah untuk diri kita sendiri. Untuk ketenangan hati diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, dunia dan akhirat. Itu yang kita bahas pada hari ini. Teman-teman, dalam kehidupan kita mungkin teman-teman pernah dibohongi, atau dilukai, atau direndahkan, atau dikhianati, atau tak dianggap misalnya, atau ditipu misalnya, atau dicurangi dan sebagainya. Hal-hal itu membuat kita akhirnya jadi terluka dan kita berkata bahwa saya nggak bisa maafin orang itu. Namun bagaimana pandangan Islam terhadap sifat pemaaf ini, teman-teman semua? Teman-teman tahu pintu surga, salah satu pintu surga adalah pintu khusus untuk orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Kita tahu ada pintu surga Ar-Rayyan gitu ya, orang-orang yang suka puasa. Kita tahu ada pintu surga orang-orang yang sholat misalnya. Gitu. Tapi ada satu pintu khusus, yaitu pintu orang-orang yang mudah memaafkan orang lain dan kemudian pintu bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Pintu surga khusus untuk orang-orang seperti itu karena Allah tahu memaafkan itu tidak mudah. Dalam surah Al-A'raf 199, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau seorang yang pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan perbuatan yang baik dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan perbuatan baik. Perbuatan baik apa maksudnya? Kalau kita lihat ya, Imam At-Tabari berkata, di antara contoh perbuatan baik yang dimaksud adalah bersilaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Dia memutuskan, kita mencoba untuk menjalin. Silaturahmi itu mencoba kembali untuk menjalin hubungan yang telah terputus. Kemudian kita memaafkan orang yang telah membolimi kita. Kita memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi misalnya. Itu bagian-bagian dari perbuatan-perbuatan ma'ruf. Dia yang memutuskan tali silaturahim, kita mencoba untuk menyambungnya kembali. Jadi silaturahim itu adalah menyambung segala sesuatu yang telah terputus. Mau sampai kapan bermusuhan? Mau sampai kapan saling membenci, mendendam, dan membalas kejahatan? Mau sampai kapan? Maka untuk membuat kehidupan kita tenang, kita sering dengar kata berdamai dengan keadaan gitu ya. Gimana kita bisa hidup dengan tenang kalau hatinya masih benci, marah, dendam, berpikir gimana caranya nyakitin orang. Nggak bisa hidup tenang. Nggak bisa kita berkonsentrasi ngafalin Quran, nggak mungkin. Nggak bisa kita berkonsentrasi untuk meraih mimpi-mimpi kita yang tinggi. Kalau hati kita masih penuh dengan amarah. Energinya habis di situ. Saya ini habis di situ. Uma cerita sedikit sebelum Uma lanjutkan ayat-ayat ataupun hadis ataupun kisah-kisah yang lain. Dalam perjalanan Uma mulai main film tuh 2008 ya teman-teman semua. Semuanya Masya Allah, Alhamdulillah Allah anugerahi semua berita baik gitu ya. Kemudian Uma terbiasa mendapatkan puja-puji, artis Islami dan puja-puji yang luar biasa. Sampai akhirnya di suatu waktu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang orang-orang yang menghujat dan mencari-cari kesalahan entah dari mana. Apa yang orang-orang ini lakukan 4 bulan ya Uma ingat tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan di satu hari itu penuh komen-komen di seluruh di mana Uma bekerja, ada komen-komen yang nggak tahu dari mana. Ada yang mengatakan ini buzzer dan sebagainya dan Uma juga nggak tahu motifnya apa. Eh, Hal-hal seperti itu terjadi 4 bulan tapi cukup membawa dampak bagi pekerjaan Uma, nama baik yang sudah dibangun bertahun-tahun gitu ya. Kemudian karena berita-berita yang Uma nggak tahu mau melakukan kesalahan apa, Uma nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba ada berita-berita ada aja yang dicari-cari, dikorek-korek kesalahan dan sebagainya. Sampainya itu berdampak kepada salah satu yang disebutkan adalah Uma nggak boleh ceramah karena nggak berasal dari pesantren gitu dan sebagainya. Pada saat itu sebagian orang yang mengatakan wah zalim ya orang-orang ini zalim dan sebagainya. Coba akhirnya mau berpikir kalau umat terlalu bersedih atau marah gitu ya dengan perkataan-perkataan seperti itu nanti energinya habis. Jadi energi yang harus dilakukan adalah ya udah kalau memang apa yang mereka katakan benar adanya menjadi ladang introspeksi diri dan kemudian bangkit, kemudian belajar lagi gitu ya, mengisi diri lagi. Energinya jangan dipakai untuk marah atau energinya jangan dipakai untuk membenci, apalagi untuk membalas, habis. Energi yang ada pada diri kita terbatas. Jadi energi itu kita gunakan untuk
hal-hal yang bisa membangun diri kita, hal-hal yang bisa memperbaiki diri kita, hal-hal yang bisa mengintrospeksi diri kita. Maju terus gitu ya. Selama melakukan kebaikan, maju terus. Jadi ya alhamdulillah, alhamdulillah. Uma ingat sekali ini sebagai contoh saja bagi teman-teman semua. Uma ingat sekali pada saat itu kejadian itu tahun 2016 yang dikatakan nggak boleh ceramah, bukan dari pesantren, pesan pesantren, nggak berhak untuk ceramah dan sebagainya. Di tahun 2016 itu pula Uma mendirikan Maskanul Huffaz. Di 2016 itu pula Uma melanjutkan studi Uma untuk S3 jurusan Pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan bertahun-tahun setelah itu Maskanul Huffaz saat ini sudah 10 tahun berdiri, hampir 10 tahun berdiri ya. 9 menuju 10 tahun, alhamdulillah masih ada. Kuliah Ummah dalam jurusan pendidikan Islam atau dalam jurusan dakwah di UIN Syarif Hidayatullah juga alhamdulillah selesai. Coba teman-teman pikirin, ini contoh aja supaya teman-teman merasa lebih dekat. Coba teman-teman pikirin, kalau pada hari itu Ummah menghabiskan energi Ummah untuk kembali membalas, kembali komen, kembali menyusun strategi untuk balas dendam dan sebagainya, nggak ada yang namanya Maskan Hufat. Nggak ada yang namanya Ummah selesai S3 dengan jurusan pendidikan Islam atau dakwah, ini nggak ada gitu. Jadi ini contoh bahwa ketika ada sesuatu yang membuat kita sedih atau melukai, jangan habiskan energi kita untuk sesuatu yang nggak baik. Hilang kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi Allah ingatkan lagi dalam surah Al-A'raf 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Bagaimana perasaan umat saat itu? Tentu Mas sebagai manusia biasa pertama umat shock gitu. Shock, oh, saya salah apa kok tiba-tiba ada yang berkomentar begini-begini dan kayaknya itu terorganisir gitu ya, terorganisir gitu. Karena Umat diserang dari seluruh pekerjaan, diserang boykot, oke Sena Dewi TV nggak boleh ceramah, padahal Umat nggak melakukan sesuatu yang kesalahan. Biasanya kan kalau ada komen, biasanya kalau ada sesuatu kesalahan fatal gitu ya, baru ada komen gitu. Jadi pertama Umat shock, kemudian Umat nangis pada saat itu. Ini apa kok saya dikata-katain sepanjang karir saya atau sepanjang dakwah saya, sepanjang apa yang saya lakukan, saya nggak pernah lakukan apa-apa, nggak pernah bermasalah sama orang juga gitu. Pada saat itu nangis. Kemudian yang ketiga marah. Ya Allah, saya tuntut orang-orang ini ya Allah di akhirat nanti ya Allah gitu ya. Marah. Sampai akhirnya dalam satu fase yang ya udah gitu. Akhirnya memaafkan dan akhirnya ya udah gitu. Kalau memang ada yang salah pada diri ya harus introspeksi dan justru berterima kasih kepada orang yang berkomentar. Dan kalau tidak ada hal tersebut pada diri kita, apa yang dia katakan gak ada pada diri kita, ya kita berdoa agar Allah memaafkan orang tersebut dan agar tidak melakukannya kepada orang lain lagi gitu. Orang tersebut gak melakukan kejahatan itu pada orang lain lagi. Sesimpel itu gitu. Jadi minta sama Allah untuk bisa tenang dalam menyikapi segala sesuatu. Nggak harus segala sesuatu itu reaktif ya, atau nggak segala sesuatu harus kita terluka kemudian kita bicara, kita terluka kemudian kita meluapkan pada hari itu juga nggak harus itu. Ada masa kita bertenang diri dan memikirkan segala sesuatu, nanti yang keluar dari lisan ya tenang-tenang juga gitu. Nggak mesti marah-marah kan dalam menyelesaikan segala sesuatu. Nggak mesti cepat panas kan gitu. Makanya kan Rasulullah ngajarin manajemen marah. Kalau teman-teman lagi marah, apa yang Rasulullah katakan? Suruh diam dulu, wudhu dulu, ubah posisi dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak mengeluarkan kata-kata yang membuat engkau menyesal di kemudian hari. Jadi kembali lagi Al-A'raf 199, jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan perbuatan yang baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jangan ikut-ikutan. Apa yang dia komen, kita komen. Apa yang dikatakan, kita katakan. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah dikata-katai oleh seorang Arab Badui, kemudian beliau tenang. Rasulullah tersenyum melihat keadaan itu. Arab Badui semakin menjadi-jadi dan Sayyidina Abu Bakar mulai terpancing emosinya dan berkata sesuatu yang tidak baik. Dan Rasulullah pergi. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Kenapa engkau pergi?" Kata Rasulullah, "Awalnya ketika engkau tak mengomentari, tak membalas, bersikap tenang, aku lihat banyak malaikat di sekitarmu. Tapi ketika engkau mulai terpancing, mulai berkata-kata, mulai panas, mulai amarahnya muncul, dan aku tidak suka dengan keadaan itu, syaitan berada di sekitarmu dan malaikat pergi di sekitarmu, dan aku pergi karena tidak suka dengan keadaan itu." Jadi jangan mudah kepancing ya teman-teman semua. Jangan cepat marah, jangan cepat panas. Kalau kita tersinggung, kita marah, kita ngeluarin sesuatu, diam dulu kan kata Rasulullah, diam dulu, diam. Jangan ngomong macam-macam, diam dulu. Kadang kalau kita terpancing marah, kita bisa ngomong apa aja gitu. Karena kita dikuasai oleh syaitan, banyak amarah. Jadi biasakan kalau udah mulai terpancing, diam dulu. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Engkau sedang akan dikuasai oleh syaitan, ta'awudz. Supaya apa? Supaya engkau terlihat tenang. Tenang. Pribadi seorang muslim itu tenang, nggak gampang terpancing, nggak gampang emosian gitu ya. Sebentar. Oke, lanjut teman-teman semua. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya keluarga yang selalu saya hubungi.
tapi mereka memutuskan hubungan silaturahmi dengan aku. Aku mencoba berbuat baik kepada mereka, tapi mereka membalas kebaikanku dengan berbuat jahat. Aku berusaha sabar, tapi mereka selalu usil dan selalu menjahati, selalu berbuat hal yang tidak baik kepadaku. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apabila keadaanmu memang benar seperti apa yang kau katakan, maka seolah-olah engkau menaburkan abu panas kepada mulut mereka dan kau selalu mendapatkan pertolongan dari Allah atas mereka selama engkau tetap berbuat demikian. Berikutnya, teman-teman lihat bahwa ternyata sifat memaafkan itu tergolong sifat orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu punya ciri-ciri, salah satu sifatnya itu apa? Memaafkan. Kata siapa? Kata Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 134. Ali Imran 134 Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang yang bertakwa itu punya sifat, apa sifatnya? Dia suka menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi nggak pelit dia, nggak kikir dia. Di lapang dan di sempit, waktu lapang dan waktu sempit, dia berinfak. Itu ciri orang bertakwa. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134 menginformasikan ciri orang bertakwa. Kalau engkau ingin disebut sebagai orang bertakwa adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mampu menahan amarah. Kemudian mau satu kisah menceritakan pada teman-teman. Mau berulang-ulang menceritakan kisah ini. Tapi ini kisah paling baik untuk mencontohkan bagaimana sifat pemaaf itu baik untuk kehidupan kita. Kisah Ali Imran ayat 134 sayang. Oke. Kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman tahu kan kisah bagaimana diceritakan dalam sejarah Islam bahwa ada uh, peristiwa bohong yang terjadi pada kehidupan Siti Aisyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Siti Aisyah pernah dituduh berselingkuh. Singkat cerita, suatu ketika Rasulullah bersama rombongan bersama Siti Aisyah baru pulang dari suatu perjalanan jauh, kemudian beristirahat di satu tempat sebelum melanjutkan kepulangan mereka ke Madinah. Di zaman dulu wanita-wanita itu diletakkan di atas unta dengan tenda di atasnya, jadi tertutup. Lalu Siti Aisyah punya satu keperluan ya, ingin buang hajat gitu, keluar dari untanya. Dan kemudian orang-orang tak menyadari Siti Aisyah keluar dari unta tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan. Siti Aisyah tertinggal dari rombongan. Siti Aisyah menunggu dan berharap-harap cemas agar rombongan kembali balik untuk menjemput beliau. Tapi tak ada orang yang menyadari bahwa Siti Aisyah telah tertinggal dari rombongan. Dari kejauhan, tiba-tiba ternyata ada satu orang sahabat namanya Sofwan radhiyallahu anhu juga tertinggal dari rombongan. Sofwan sangat terkejut ketika melihat Ummahatul Mukminin ya, ibunya orang-orang beriman Siti Aisyah ini berada seorang diri. Maka tanpa berkata banyak, Sofwan mempersilahkan Siti Aisyah untuk naik ke atas untanya. Mereka berjalan sampai menuju ke Madinah. Dan orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bohong bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Dan hampir satu Madinah percaya dengan itu. Termasuk siapa yang ikut menyebarkan berita bohong? Ada seorang yang bernama Mistoh. Mistoh itu adalah kerabatnya atau keluarga, bagian dari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikut menyebarkan berita bohong bahwa Siti Aisyah berselingkuh, Siti Aisyah melakukan begitu begini, menyebarkan berita bohong. Padahal Mistoh adalah orang yang selalu dinafkahi oleh Sayyidina Abu Bakar, ayahnya Siti Aisyah. Dibayarin, dinafkahi, dikasih uang terus-menerus, tapi Mistoh sanggup untuk mencelakai atau mengata-ngatai, memperburuk keadaan dengan lisannya. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan, aku menghentikan seluruh bantuanku untuk Mistoh. Ya, maka turunlah ayat surah An-Nur ayat 22 yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul Allah Subhanahu wa taala? An-Nur ayat 22, teman-teman lihat. Dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Atau tidak memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Kemudian apa kata Allah SWT? Dan hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Bukan sekedar memaafkan. Ya aku maafin. Enggak. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu, dilanjutkan ayat itu, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ingin mengatakan, ampuni dia sebagaimana aku mengampuni dosa-dosamu selama ini. Teman-teman punya dosa kan dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman menangis kan di hadapan Allah SWT, meminta belas kasih, ya Allah ampuni aku, ya Allah aku bodoh kemarin, ya Allah aku melakukan maksiat kemarin, ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah, ya kan? Kita minta sama Allah agar Allah mengampuni kita.
kita yang kita malu kepada Allah dan kita menangis kepada Allah, menghibah kepada Allah agar Allah mau mengampuni kita. Maka Allah katakan, kamu nggak suka, kamu nggak ingin bahwa Allah mengampunimu. Kalau kamu ingin Allah mengampunimu, maka ampuni dia juga, maafkan dia juga. Dosamu itu jauh lebih besar dan Allah masih mengampunimu. Maka dosanya dia, ampuni dia sebagaimana engkau ingin agar Allah mengampunimu. Itu An-Nur ayat 22. Ya, ini ayat yang membebaskan Aisyah terbebas dari tuduhan selingkuhan gitu ya tahun An-Nur ayat 22. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman semua apa pelajaran penting di sini bahwa memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Kalau kita ingin Allah mengampuni kita, memaafkan kita, sebagaimana kita minta-minta menghibah-hibah kepada Allah, maka ampuni orang lain sebagaimana kita juga menangis kepada Allah atas keburukan-keburukan kita. Ada ayat lain teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Karena teman-teman akan mengatakan, gimana nih memaafkan itu susah banget gitu. Boleh nggak sih, boleh nggak sih aku membalasnya dengan balasan yang serupa gitu. Maksudnya nggak jahat kok, nggak jahat. Cuman dia mengatakan begitu, aku mengatakan begitu. Sama, setara. Dia pukul aku satu, aku pukul dia satu. Setara. Boleh nggak sih? Dalam surah Fussilat 34 sampai 35, teman-teman semua. Dan juga Asyura ayat 40. Kita bahas satu-satu. Surah Fussilat 34-35 mengatakan, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba ada orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan pada orang-orang yang sabar. Jadi cuma orang sabar yang bisa melakukan sifat memaafkan. Dan tidak dianugerahi melainkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Dan orang yang memaafkan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Uma cerita lagi. Uma manusia biasa, pernah marah juga, pernah kesal juga gitu. Cuman Uma mau cerita, bukan berarti Uma baik, enggak ya. Uma jauh dari kata baik, banyak dosa, banyak salah. Cuma Uma mau cerita sedikit bagaimana dampak kalau kita memaafkan. Uma pernah cerita ini juga dalam setiap ceramah-ceramah Uma. Suatu ketika ada seseorang datang, ini teman kuliah Uma dulu. Tiba-tiba dia datang setelah kejadian yang tadi Uma ceritakan, oh nggak boleh ceramah, bukan dari pesantren, nggak boleh ceramah, nggak harus diboykot di TV dan sebagainya. Datanglah satu orang teman Uma, kita bertemu dalam satu acara. Alhamdulillah, Masya Allah beliau sudah memakai jilbab pada saat itu. Kemudian tiba-tiba setelah bertahun-tahun nggak ketemu, tiba-tiba dia bilang, oke saya mau minta maaf. Kemudian Uma katakan, minta maaf apa gitu. Kita udah lama banget nggak ketemu, mungkin ada 7 tahun, 8 tahun mungkin nggak ketemu gitu ya. Zaman kuliah dulu. Kemudian beliau mengatakan, waktu lagi rame-ramenya di sosmed, aku adalah netizen yang ikut berkomentar gitu ya. Menjelek-jelekan juga gitu. Mengata-ngataimu dari belakang. Kemudian aku minta maaf gitu. Kemudian Uma katakan, nggak usah, nggak maksudnya nggak perlu juga menjelaskan kamu bicara apa segala macam, nggak ada apa-apa dan mudah-mudahan sekarang aku udah berhijrah katanya. Kemudian mau katakan ya semoga Allah Allah bantu Uma dan juga kamu supaya kita bisa hijrah bareng-bareng gitu. Coba kalau Uma melakukan sikap yang kebalikan, Uma katakan, emang kamu ngomong apa? Emang perlu teman-teman? Uma tanya, kamu ngomong apa? Perlu nggak? Emang kamu ngomong apa selama ini belakangan ini kamu ngomong apa? Perlu nggak? Nggak perlu. Karena kalau Uma tahu nanti Uma jadi terluka, jadi sakit. Nggak perlu tahu gitu. Toh orang ini sudah datang dan sudah meminta maaf dan sudah mengakui kesalahannya dan berjanji nggak ngulangin lagi ya udah gitu. Coba kalau seandainya kamu ngomong apa aja, kamu ngomong di mana aja. Kalau Uma tanya kemudian Uma balas nggak ada habis-habisnya, Uma balas dia balas, Uma balas dia balas, nggak ada habis-habisnya, ya kan? Maka dalam surah Fussilat 34 sampai 35 Allah katakan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat buruk itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Intinya eh, ya minta sama Allah. Siapa yang bisa membuat hati kita lunak untuk bisa memaafkan orang lain? Allah SWT. Teman-teman lihat surah Asyura ayat 40. Apa kata Allah? Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Surah Asyura ayat 40 menjelaskan 3 keadaan manusia ketika ada orang berbuat jahat padanya. Pertama, balaslah suatu kejahatan dan kejahatan yang serupa. Tipe orang yang kamu buat satu, saya buat satu. Kamu celakain saya satu, saya celakain kamu satu. Kamu ngatain saya satu, saya ngatain kamu satu. Adil. Kamu pukul saya pukul kamu satu. Adil, gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Dan balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Tipe orang yang pertama nih. Kemudian yang kedua, dan barang
Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Tipe orang yang nggak mau balas, tipe orang yang mau memaafkan. Tipe orang kedua, ketiga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ada orang berbuat jahat padanya, dia buat jahat lebih daripada itu, zalim. Jadi ada tiga tipe manusia. Ketika ada orang buat jahat padanya, ada tipe orang yang membalas dengan serupa. Oh, kamu buka aib saya satu, saya buka aib kamu satu ya. Saya kan pegang kartumu juga gitu. Oh, kamu bertindak kurang ajar sama keluarga saya juga ya. Adil. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi yang terbaik adalah yang kedua. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sifat terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya dalam Islam itu ada kisos kan. Bunuh satu ya dibunuh juga gitu. Kisos gitu. Mencuri ada hukumannya juga gitu ya. Kemudian sifat orang ketiga, zalim. Bertindak di luar batas. Jahatnya lebih-lebih lagi gitu. Nah, di sini teman-teman semua tentu berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi bahwa Allah tidak menginginkan yang lain-lain kecuali Allah ingin kita memaafkan orang lain sebagaimana Allah memaafkan kita. Kisah lagi yang sering juga Umar ceritakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata pada saat itu lagi duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah katakan, lihat orang yang lewat itu, seorang kaum Ansor yang jenggotnya masih basah karena terkena air wudhu, ya sambil memegang sandalnya di tangannya. Kata Rasulullah, orang itu dia penghuni surga. Dan Rasulullah katakan 3 hari berturut-turut. Sampai kemudian seorang yang bernama Abdullah bin Amr bin As ya mengikuti orang tersebut dan nginap di rumah orang tersebut. Ingin tahu amalannya apa sih? Apa sih yang buat dia sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Namun pada saat itu Abdullah bin Amr bin As ketika nginap di rumah orang itu ngelihatnya biasa-biasa aja. Gak ada sesuatu yang luar biasa gitu. Nggak ada amalan yang hebat banget, nggak ada, ya biasa-biasa aja, normal, sholat 5 waktu, ngaji, zikir, ya biasa-biasa aja gitu. Sampai akhirnya hari ketiga akhirnya udah nggak kuat lagi. Abdullah bin Amr bin As ini tanya kepada orang ini, kamu ini amalannya apa sih? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kamu ini penghuni surga. Kemudian orang itu mengatakan nggak ada amalan yang luar biasa. Kau lihat aku seperti sehari-hari amal biasa-biasa saja yang wajib-wajib kau kerjakan. Namun akhirnya orang itu berkata, ada satu amalan yang mungkin ingin aku sampaikan kepadamu ya. Amalan yang dia miliki adalah dia katakan, saya tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seseorang dan tidak pernah hasad atas nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Hadis surat Ahmad. Jadi amalan dia adalah saya nggak pernah punya dendam di sini. Nggak ada ruang untuk benci orang. Nggak ada ruang, nggak ada waktu untuk marah sama orang, nggak ada. Nggak ada ruang untuk dendam, nggak ada. Jadi dia nggak membuat dirinya ini punya perasaan-perasaan seperti itu. Nggak ada hasad, nggak sempat buat hasad. Nggak punya ruang buat benci, iri, dengki, marah. Nggak ada ruangnya. Karena terlalu sibuk dengan berbagai macam kebaikan dan proyek-proyek kebaikan sehingga nggak ada waktu dan nggak ada ruang untuk menyimpulkan inilah amalan yang mengantar katanya. Nggak semua orang loh hatinya itu nggak punya, orang nggak punya gitu. Nah, indah banget hidup kayak gini kan teman-teman. Lihat surah Al-Baqarah 237. Wa ang ta'fu taqwa. Al-Baqarah 237. Dan jika kamu memaafkan, maka lebih dekat dengan takwa. Ya, lebih dekat dengan takwa. Surat Ahmad Rasulullah SAW bersabda, tidak kemudian dia bersedekah dengan memaafkan, kecuali Allah akan hapuskan dosanya sebanding dengan memaafkan itu sodakoh. Memaafkan orang lain itu bagian sodakoh. Tidaklah seseorang dilukai, kata Rasulullah, kemudian dia memaafkan, kecuali Allah akan hapus dosa-dosanya sebanding dengan pemaafan yang dia berikan pada orang itu. Jadi memaafkan itu dapat pahala. Memaafkan itu adalah bagian dari sodakoh. Memaafkan itu bagian dari Allah menghapusi dosa-dosa kita. Gitu, dahsyatnya memaafkan itu. Ya, namun memaafkan itu wajib gak? Memaafkan itu nggak wajib, nggak wajib. Tapi dianjurkan, dianjurkan. Para ulama itu mengatakan memaafkan itu nggak wajib. Sakit banget, nggak bisa maafin, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Tadi ayatnya ada juga tuh. Balas satu kejahatan dengan kejahatan yang serupa, nggak apa-apa, adil. Para ulama mengatakan bahwa memaafkan itu nggak wajib. Seseorang yang dizolimi boleh saja nggak memaafkan, boleh.
Aku tuntut dia di hari akhir. Aku nggak maafin dia. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Tapi afdal yang terbaik adalah memaafkan. Makanya memaafkan itu adalah mustahab. Dia dianjurkan. Bukan wajib, bukan diwajibkan. Tapi dianjurkan. Teman-teman lihat surah Asy-Syura 39 sampai 40. Tadi Umar sudah sempat bacakan. Bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Boleh? Boleh. Maka siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi, memaafkan itu nggak wajib. Boleh kok nggak memaafkan. Aku benci banget, aku nggak suka sama orang ini. Aku tuntut dia di akhirat. Aku nggak bisa lupain kejahatannya. Ya Allah balas di akhirat. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Boleh. Boleh kok. Tapi afdal adalah memaafkan. Kalau engkau ingin dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosamu, kalau engkau ingin agar Allah mengurangi dosa-dosamu, maka memaafkan. Dan kalau engkau mau masuk surga, khusus pintu orang yang memaafkan, maka maafkan. Bayangkan hidup seumur hidup penuh dengan kebencian dan dendam dan amarah. Terlihat dalam wajahmu yang penuh dengan amarah juga. Gitu teman-teman semua ya. Tadi Ustaz Zalitia mengatakan, ingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu udah atas izin Allah. Allah izinkan, Allah sudah takdirkan orang itu hari ini, jam ini, segini waktunya memang dia nyakitin kita memang. Allah udah takdirkan itu, ya sudah. Emang sudah ditakdirkan oleh Allah, kau harus mengalami itu untuk jadi pembelajaran. Mungkin gara-gara dijahati oleh orang itu, kau jadi belajar banyak hal. Mungkin gara-gara disakiti oleh orang itu, kau jadi belajar banyak hal, belajar sabar, belajar memaafkan, belajar tawadhu, rendah hati, belajar nggak sombong, karena selama ini dipuji-puji misalnya, satu hari harus dicaci maki, ya belajar rendah lagi, membumi lagi, gitu. Dia itu guru kehidupan untukmu. Orang-orang yang menyakitimu itu adalah guru kehidupan untukmu, teman-teman semua. Alhamdulillah karena dia saya belajar kuat. Alhamdulillah karena dia saya belajar memaafkan. Alhamdulillah karena dia saya belajar sabar. Alhamdulillah karena dia saya jadi orang yang sekarang. Alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillahnya itu munculnya belakangan. Setelah kita ngerti semua hikmah apa yang terjadi ini, baru kita bilang alhamdulillah untung orang itu nyakitin saya. Akhirnya saya bisa dapat kehidupan yang sekarang gitu. Itu udah level tertinggi manusia. Umar selalu katakan level tertinggi manusia itu orang kalau dapat ujian itu ada 4. Pertama dia marah-marah, kedua dia sabar. Sabar itu mampu lawan tapi dia tahan. Ketiga dia ridho, nggak ada rasa sakit dia papain juga. Karena ini sudah bagian dari takdir Allah, husnuzan pada Allah. Ridho keempat adalah dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Atas semua kejadian itu saya jadi belajar banyak hal. Gitu ya. Berikutnya, um, yang ingin saya sampaikan adalah terkadang teman-teman semua dalam kehidupan kita ini, teman-teman harus lihat ya. Kalau orang yang berbuat salah pada kita adalah orang yang sebenarnya selama ini terkenal adalah orang yang baik, maka maafkan dia itu lebih utama. Ya, maksudnya apa? Eh, dalam sebuah riwayat dikatakan kita diminta untuk memaafkan ketergelinciran orang-orang yang baik. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini, kadang-kadang ada orang yang baik banget. Ini teman-teman sekarang penghafal Quran semuanya. Orang itu berbuat salah pada kita. Itu lebih utama untuk dimaafkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan ya, disahihkan oleh lupa salah satu ulama lah ya. Memaafkan ketergelinciran orang-orang baik. Artinya apa? Memaafkan orang-orang baik itu lebih utama. Kenapa? Karena dia selama ini nggak berbuat jahat. Dia hanya tergelincir aja. Ya udah maafin. Dari sekian juta kebaikannya, dia tergelincir satu satu hal. Maka dalam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan memaafkan ketergelinciran orang-orang baik. Maafkanlah ketergelinciran orang-orang baik. Dari seluruh kebaikannya dia cuma buat satu dua kesalahan. Maafkan itu lebih utama untuk dimaafkan. Ya. Imam Syaukani rahimahullah mengatakan dalam hadis ini dikatakan bahwa kita diminta untuk memaafkan orang-orang yang memiliki nama baik jika mereka tergelincir sedikit dalam kesalahan. Maksudnya apa? Kalau selama ini kita udah kenal dia sebagai orang yang baik, masya Allah, maka anjuran untuk memaafkan orang itu lebih utama. Maksudnya apa? Menutupi kesalahan orang yang memiliki nama baik itu, ya, yang mereka tidak tidak dikenal gemar melakukan kemaksiatan, itu adalah satu hal yang dianjurkan. Adalah satu hal yang dianjurkan untuk kita memaafkannya. Beda kalau orang itu memang udah terkenal sebagai orang yang berbuat jahat, orang yang memang sering kali berbuat maksiat. Nah itu boleh kita nggak memaafkan atau boleh kita memberikan hukuman, boleh agar memberikan efek jerah. Kadang-kadang kalau kita maafkan satu, maafkan dua, tiga, empat, nggak kelar-kelar, nggak jerah-jerah. Kadang-kadang ada di mana teman-teman semua kita boleh untuk tidak memaafkan dan memberikan hukuman untuk memberikan efek jerah, boleh.
Kalau memang orang itu jelas-jelas melakukan keburukan berkali-kali. Kalau dimaafin lagi, ulang lagi. Maafin lagi, ulang lagi. Maafin lagi, ulang lagi. Jadi khusus untuk orang-orang yang terkenal berbuat buruk berkali-kali, maka harus dikasihkan hukuman untuk orang tersebut untuk dia berhenti dalam perbuatannya gitu. Harus karena esensi dari memaafkan adalah mengadakan perbaikan. Harus ada perbaikan setelahnya. Tapi sebaliknya kalau orang yang terkenal sebagai orang yang baik banget dia buat kesalahan satu atau dua, maafkan. Maafkan. Semua kebaikannya itu terlalu banyak dibandingkan dengan satu atau dua kesalahannya. Contoh, secara sederhana, guru, karena di sini murid ya, nanti mau kasih contoh tentang pasangan hidup misalnya, guru. Guru kita terkenal selama ini bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, baik, Masya Allah. Kemudian beliau berbuat satu kesalahan, satu atau dua kesalahan. Maafkan. Beda, misalnya gurunya memang dolim sekali gitu ya. Ya, boleh kita kasih sesuatu untuk kita memberikan efek jerah misalnya gitu. Ataupun pasangan hidup suami misalnya, atau istri misalnya. Berbuat satu kesalahan di antara seluruh kebaikan yang maafkan. Tapi kalau berkali-kali, lakukan sesuatu untuk memberikan efek jerah. Seperti itu, ya. Jadi inti dari pada hari ini, Umar mengatakan adalah maafkan, hapuskanlah dendam, maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Semoga dengan itu pula Allah memaafkan kesalahan kita. Nggak perlu menuntut balas kesalahan di akhirat kalau bisa. Karena kita belum tentu juga selamat di akhirat. Kalau kita masih kurang puas ya dengan alasan ini, maka ingat aja bahwa Allah itu Maha Pengampun. Semua dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau kita bertobat-tobat dan nasuha, lantas kenapa kita sebagai manusia kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain? Dan kalau kita masih kesal, ingat Allah itu Maha melihat, Allah tahu, Allah membalas semua kebaikan buruk, Allah membalas semua kebaikan baik. Biarkan Allah saja yang bekerja. Ya, gitu ya teman-teman semua. Jadi maafkan kesalahan orang-orang sebagaimana kita ingin agar Allah memaafkan kita. Terakhir kisah. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk santai. Ini kisah yang tadi cuma perpanjang sedikit ya. Suatu hari Rasulullah tengah duduk-duduk santai di depan para sahabat-sahabatnya. Lalu di tengah perbincangan santai itu tiba-tiba Rasulullah tertawa. Lalu Umar bin Khattab bertanya, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang bersimpuh di hadapan Allah sambil menundukkan kepala. Salah satunya mengadu, meminta Allah SWT untuk mengambil perbuatan baik orang yang ada di sana selama ini di dunia orang itu berbuat zalim padanya. Maka mendengar aduan itu Allah berkata, mana mungkin saudaramu ini bisa melakukannya? Karena nggak ada sedikit pun kebaikan dalam dirinya. Lalu orang yang dizalimi ini berkata, ya udah kalau begitu biarkanlah dosa-dosaku ini dipikul olehnya ya Allah, kata si pengadu ini. Lalu di sini tiba-tiba Rasulullah yang tadinya tertawa, Rasulullah matanya berkaca-kaca. Rasulullah nggak mampu menahan tangis ya. Akhirnya Rasulullah meneteskan air matanya, kemudian Rasulullah berkata, hari itu adalah hari yang sangat mencekam, di mana setiap manusia ingin agar dosa-dosanya dipikul oleh orang lain. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kemudian Allah meminta kepada orang yang mengadu itu, angkat kepalamu. Orang itu langsung mengangkat kepalanya dan mengatakan, ya Allah, aku melihat di hadapanku ini ada istana-istana megah terbuat dari emas. Dan di dalam istana itu ada singgasana terbuat dari emas bertatakan berlian. Ya Allah, di mana istana yang ditempati oleh para nabi? Di antara istana-istana ini. Istana untuk orang-orang jujur mana ya Allah? Istana orang-orang yang untuk mati syahid di mana ya Allah? Maka Allah berkata, istana-istana itu disediakan bagi siapa saja yang mampu untuk membayar harganya. Lalu orang pengadu ini berkata, siapa yang mampu membayar harga-harga istana itu? Lalu Allah menjawab, engkau pun mampu membayar harganya. Engkau mampu memilikinya. Orang itu pun terherat-herat. Kemudian orang itu berkata, ya Allah gimana caranya supaya aku bisa membayar, supaya aku bisa mendapatkan istana-istana yang aku pandang ini. Bagaimana caranya? Kemudian Allah menjawab, caranya adalah dengan engkau memaafkan kesalahan saudaramu yang duduk di sebelahmu itu, yang telah engkau adukan kezalimannya kepadaku itu. Maka orang itu berkata, ya Allah, baiklah aku memaafkan kesalahannya ya Allah. Kalau Allah berkata, kalau begitu peganglah tangan saudaramu itu dan ajaklah dia masuk surga bersama-sama denganmu. Kemudian setelah menceritakan itu, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kalian saling berdamai. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya, jadi tinggi ya kedudukan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu sangat tinggi teman-teman semua. Dia mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dan Allah memberikan istana surga kepadanya. Inilah yang memotivasi Nabi Muhammad SAW untuk selalu mengingatkan para sahabat untuk memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Karena
Orang-orang yang memaafkan memiliki tempat khusus di mata Allah Subhanahu wa taala dan memiliki surga khusus yang bernama Al-Kadhimin Al-Ghaidha wal-Afina, adalah pintu bagi mereka yang mampu menahan marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Begitu. Alhamdulillah. Sudah selesai pada hari ini. Nggak ada lagi dendam di sini, nggak ada lagi marah di sini, nggak ada lagi benci kepada siapapun. Pada hari ini kita minta pada Allah, bersimpuh kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah hatiku yang terluka, ya Allah, aku maafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadaku, ya Allah, aku maafkan, ya Allah, ya Allah, buatlah aku menjadi lebih baik dan buatlah orang itu berbuat menjadi lebih baik, insya Allah. Gak ada lagi. Energi kita adalah energi yang besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Energi kita itu besar untuk dakwah. Energi kita itu besar untuk menghafalkan Quran. Energi kita yang besar itu untuk berbuat baik kepada banyak orang. Bukan untuk membenci. Bukan untuk terluka terus-menerus. Sudah selesai, sakitnya selesai. Udah, ya Allah, aku berdamai dengan semuanya. Ini merupakan bagian dari takdirmu, ya Allah, aku menerima. Habis itu move on. Ini jalan ke depan. Lakukan kebaikan-kebaikan.